Setoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang bersumber dari dividen BUMN diprediksi bakal merosot hingga 40% seiring dengan dampak yang ditimbulkan pandemi virus corona. Lantas seperti apa detil dan juga proyeksi dividen yang ditargetkan disetor perusahaan BUMN ke pemerintah? Akan kami ulas untuk Anda dalam Tambal APBN BUMN Kejar Setoran. Pemerintah menargetkan penerimaan negara di tahun 2021 bakal mencapai 1.776,6 triliun rupiah. Dari sisi outlook APBN, kalau kita lihat di tahun 2021 ini defisit anggaran diprediksi 971,2 triliun rupiah. Angka ini setara 5,5% dari PDB. Nah, defisit 2021 ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran 2020, yaitu sekitar 6,34% dari PDB. Kemudian dari target penerimaan negara tersebut, porsi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ini sebesar 293,5 triliun rupiah atau 16,5% dari penerimaan negara di tahun 2021 yang ditargetkan. Nah, pemerintah ini menargetkan PNBP melalui dividen BUMN sebesar 26,1 triliun rupiah. Nah, kalau kita dibandingkan dengan APBN 2020, target pembayaran dividen BUMN ini memang turun ya, hampir 50%. Tepatnya ini tergerus 46,73%. Ini secara year on year. Nah, target dividen BUMN ini mengalami penurunan karena dampak dari pandemi COVID-19 yang cukup berat dirasakan oleh BUMN. Sebelumnya APBN 2020 menetapkan pembayaran dividen BUMN sebesar 49 triliun rupiah dengan BUMN perbankan menjadi salah satu motor pendapatan. Tapi lihat realitanya aja, pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan kendala di sejumlah BUMN sehingga berpeluang untuk tidak mencapai target. Adapun dampak pandemi COVID-19 yang cukup berat dirasakan oleh BUMN yang bergerak di sektor perhubungan, pariwisata hingga industri manufaktur. Nah, laba bersih BUMN diproyeksikan mengalami penurunan sehingga ini berdampak pada dividen yang dapat dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian berdasarkan sektor, kalau kita lihat di sini setoran dividen dari BUMN perbankan ditargetkan ini akan mencapai 11,9 triliun rupiah. Sedangkan sisanya ini dari BUMN non-bank yaitu 14,2 triliun rupiah. Dari tahun ke tahun secara historis kalau kita lihat ya di sini realisasi setoran dividen BUMN perbankan ke pemerintah ini selalu meningkat. Kita lihat di tahun 2020 pemerintah mencatat ada sebanyak 10 BUMN yang akan berkontribusi besar terhadap PNBP. Dari jumlah rencana tersebut BUMN yang mencetor laba atau dividen terbesar yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Kita lihat diproyeksikan di tahun 2021 ini akan menyetor dividen sebanyak 11,8 triliun rupiah. Kemudian disusul Bank Mandiri 9,9 triliun rupiah dan ada juga BNI yang diproyeksikan akan menyetor dividen ke pemerintah sebanyak 2,3 triliun rupiah. Nah, jika kita telisik lebih dalam lagi laba bersih BRI sepanjang semester 1 tahun ini turun 36,88% ini menjadi 10,18 triliun rupiah. Nah, hal ini terjadi ketika kalau kita lihat memang bisnis dari BRI ini fokusnya pada segmen UMKM ya, di mana bisnisnya ini sangat tertekan dalam menghadapi pandemi tahun ini. Kemudian ada juga Bank Mandiri yang sepanjang semester 1 tahun 2020 ini laba bersihnya ini juga merosot hingga 25% secara year on year menjadi 10,29 triliun rupiah. Kemudian kita lihat juga sepanjang semester 1 tahun ini pertumbuhan laba BNI juga merosot bahkan hingga 41% secara year on year menjadi 4,45 triliun rupiah. Dan merosotnya ini menjadi catatan ya, apakah dengan realisasi laba bersih yang diraih sepanjang semester 1 ini rata-rata merosot lebih dari 20%, BUMN perbankan ini mampu memenuhi target dividen tersebut atau tidak. Selanjutnya kita akan lihat BUMN yang berkontribusi besar terhadap PNBP dari sektor non-perbankan. Ya, kita lihat di sini di mana Pertamina ditargetkan akan menyetor dividen sebanyak 8,5 triliun rupiah. Ada juga Telkom 8 triliun, Pupuk Indonesia ini 900 miliar, ada juga Sarana Multi Infrastruktur 500 miliar rupiah. Kemudian Wijaya Karya atau Wika ini 300 miliar rupiah. Ada juga Pelindo 1 atau Pelabuhan Indonesia 1 700 miliar rupiah yang ditargetkan disetor. Kemudian ada juga Pelabuhan Indonesia 2
yang ditargetkan akan menyetor dividen kepada pemerintah sebesar 500 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat ini sebagai gambaran, untuk Anda kita lihat kinerja keuangannya dari segi laba bersih yang berhasil diraup. Nah, di antara BUMN non-perbankan yang sudah merilis laporan keuangan, kita lihat di antaranya ada Telkom. Ini di tengah perlambatan ekonomi akibat pandemi virus corona, laba bersihnya ini turun tipis 0,8% secara year on year menjadi 10,99 triliun rupiah. Kemudian ada juga ini Pupuk Indonesia. Nah, meski dibayangi oleh pandemi COVID-19 sepanjang Januari hingga Mei 2020 laba tahun berjalan ini tumbuh 11,7% menjadi 1,6 triliun rupiah. Selanjutnya ada Wijaya Karya atau Wika yang sepanjang semester pertama tahun ini laba bersihnya merosot hingga 72% secara year on year menjadi hanya 250 miliar rupiah. Nah, penurunan kinerja BUMN imbas pandemi corona ini menyebabkan proyeksi dari laba bersih BUMN mengalami kemerosotan sehingga dividen yang dibagikan kepada pemerintah selaku pemegang saham ini tentunya juga bakal melempem ya. Selain menambah postur belanja negara, pandemi corona ini juga menggerus pendapatan negara termasuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berkontribusi 16,5% terhadap target penerimaan negara di tahun 2021. Jadi wajar saja jika defisit APBN kian bengkak. Semoga saja pandemi bisa lekas berlalu agar postur APBN kian sehat dan kinerja BUMN bisa menopang belanja negara.